Zuel Fadili Aditya, budget under 200 juta mending Kia Rio Hatchback Gen 4 2017 atau Jazz GK5 2014? Oke. Window, mending mana X-Force, HR-V, Alves, Yaris Cross, atau kereta? Banyak kali yang dibandingin. Kalau gua ditanya mending mana, ya gua tetap sih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Dom Lovers, balik lagi dengan Mendang Mending episode 6. Yang kemarin Mendang Mendingnya ramai banget, jadi silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini dengan hashtag Mendang Mending dan pertanyaannya, mending A atau B di faktor apa? Ya kan? Nah, saya akan menjawab semua pertanyaan Anda dengan pengalaman saya, ya kan? Sesuai pengalaman kita di 30 bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia, supaya kita kan punya data bank problem ya, supaya lo orang tahu nih kalau mobil ini biasanya problemnya ini, mobil ini biasanya problemnya ini, ya kan? Jadi lo tau lah ancang-ancang apa yang harus dihindari dan apa yang harus disiapkan. Penjelajah, mending Ignis sama Raize. Oke. Ignis dan Raize kalau menurut gue dua mobil kelas yang berbeda ya. Ignis 4 silinder NA, Raize 3 silinder turbo. Dari sisi harga juga udah beda jauh. Nah, cuman Ignis di dalamnya menurut gua sesuai dengan harganya dan budgetnya, cuman sayang sekali memang Suzuki Maruti di India itu ngedesainnya gitu banget, ya kan? Untung dia kagak kena copyright logo Adidas tuh di sebelah kanan dan kirinya tuh, ya kan? Itu Ignis logo Adidas. Nah, Raize itu kalau menurut gua silindernya kurang atuh, bos. Jadi Raize itu 3 silinder diturboin. Nah, 3 silinder ini kalau lu di dalam, lu pasti tetap akan merasakan getarannya. Diturboin biar dia ada tarikan aja di atasnya karena mobilnya lebih gede. Nah, Raize dulu pernah sempat ada recall, dia kaki-kakinya stopper dari suspensi itu atasnya las-lasannya nggak matang sampai pada pecah karena itu sempat di recall sama mereka, dilas lagi dan dicat lagi sama mereka itu biasanya. Nah, kalau untuk spare part dan kekurangan-kekurangannya menurut gua Ignis itu kekurangannya ada di transmisi. Kalau si Raize itu lebih banyak di kaki-kaki sih. Kalau interiornya lu suka ya suka, lu nggak suka ya nggak suka. Menurut gua interiornya Ignis lebih lega sedikit, interiornya Raize lebih bulky ya, puffy ya, jadi dia kayak lebih gemuk-gemuk lah di dalam lah gitu loh. Cuman menurut gua sih interiornya dua-duanya sih sama aja sih, biasa-biasa aja sih, not such a big issue. Big issue adalah si transmisinya si Ignis, karena kita menemukan banyak problem transmisi Ignis di bengkel-bengkel kita ketimbang transmisinya si Raize. Oke, ada kemungkinan juga karena Ignis sudah lebih lama ya kan, Raize juga masih barang baru gitu kan, tetapi ya itu problemnya. Jadi lu harus tahu dulu. Nah, RG Garage Expander Cross 2023 olinya dikasih 020 dari bengkel resmi, ganti tiap 10.000 km atau maksimum 10 bulan. Apa perlu ganti ke 530? Ini mah bukan Mendang Mending, bro. Kalau ganti sekarang pas 10.000 10 bulan ada kemungkinan hilang free service dan lain-lainnya, atau gantinya mending ntar aja habis free service-nya habis. Oke. Sebenarnya garansi itu lu yang penting lu balik lagi ke ATPM-nya. Oli lu mau pakai oli lu sendiri, lu bawa dari luar, yang penting mereka yang masukin, nggak ada masalah, bro. Kalau lu dapat oli dari dia kan ada yang gratis ya, ada yang bayar gitu. Nah, kalau lu mau naikin 5W30 ya lu bawa olinya, lu minta mereka yang ganti. Yang penting mereka yang ganti, mereka yang masukin oli, mereka tetap oke dengan si apa namanya garansi itu. Tapi kayaknya mereka tidak menggaransi oli palsu ya, jadi lu hati-hati kalau beli oli. Dede Auliawan, untuk first car budget 70 juta, mending Altis 2001 atau City 2006? Apa saja yang perlu diperhatikan nantinya? Altis 2001 tuh gua ngeri loh, serius deh. 2001 itu kalau Altis, oke, Altis barangnya bagus ya kan, cuman 2001 itu lu harus perhatikan semua karet-karet ya. All the karet, karet-karet yang di engine, karet-karet yang di jendela, karet-karet yang di kaki-kaki. Itu lu hati-hati sekali ya, karena itu udah pasti getas. Nah, City 2006 berarti City yang ikan paus ya, yang begitu ya modelnya. Nah, City itu sebenarnya sih dari sisi engine, kalau misalkan Altis atau City ya gue lebih milih Altis, engine-nya lebih gede dikit ya kan. Cuman memang udah pasti lebih boros dikit. Kalau kenyamanan gue lebih pilih Altis, karena Altis zaman itu sama City zaman itu kenyamanannya sih menurut gue Altis lebih bagus ya. Si City kurang bagus ya di dalam ya. Si City itu hampir sama lah kayak City sekarang gitu. Jadi di dalam itu nggak terlalu lebar gitu loh. David Setiabudi, menurut Om mobil diesel untuk harian mending di remap atau enggak? Tergantung, bro. Kalau misalkan remap itu kan untuk naikin tenaga ya kan. Nah, lu di hari-hari itu lu sukanya gimana nyetirnya? Kalau misalkan nyetirnya hari-hari lu suka ya bagus gitu kan. Ya lu bisa remap karena mapping itu untuk mobil diesel turbo akan naikin sekitar 40 sampai 50 HP. Messi 10 Billy, mending mana Kak harganya sama tapi coating 2 kali atau coating 4 kali? Oke. Jadi gini ya.
Yang namanya coating itu, teknologi di seluruh dunia itu berujung ke beberapa teknologi aja, ya kan? Yang paling tinggi sekarang itu nama bahannya adalah nanografin, ya kan? Mereka mau bilang nano safir, nano diamond, nano bla bla bla. Itu kan penamaan dari sisi marketing ya. Kalau dari sisi bahan, kita mengatakannya itu nanografin. Jadi grafin itu jenis bahannya, nano itu ukurannya, nano itu kalikan 10 pangkat minus 9. Jadi dia kecil banget nih gitu loh. Nah, kalau grafin itu jenis bahannya, lu bisa search. Nggak ada ceritanya diamond dan safir itu di crushing terus dipakai buat itu doesn't happen ya. Itu bahasa marketing namanya. Bahasa benernya adalah nanografin. Nah, teknologinya di seluruh dunia itu sama ya kan, karena ya memang cuma nyampe itu aja gitu loh. Nah, kalau lu tanya ke gua mendingan 2 kali atau 4 kali, lu kalau mau tahu ada yang namanya alat mengukur ketebalan coating. Lu kalau bener-bener fanatik, lu bisa beli. Nggak terlalu mahal juga sih. Itu setelah di coating, ditempelin alat itu, dia akan keluar tuh berapa mili ketebalannya. Nah, daripada lu tanya berapa kali coating, 2 kali, 4 kali, atau bla 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 apapun itu dari brand manapun, ya mendingan lu beli alat coating itu. Lu tanya aja sama orangnya, oke, lu coating 2 kali ketebalan gue jadi berapa? Gitu kan. Terus lu coating 4 kali, misalnya nih, lu ketebalan gue jadi berapa? Lu tanya itu aja. Karena balik lagi, yang lu bayar adalah lapisan pelindungnya itu. Semakin tebal belum tentu semakin bagus, belum tentu ya. Karena ada beberapa alat chemical yang di aplikasinya itu dia bisa pecah di tengah jalan dan dia bisa berapa lama. Jadi kalau lu mau tanya adalah 1, ketebalan berapa, 2, garansinya berapa lama. Selesai, udah. Nggak usah lu pikirin 2 kali 4 kali, itu bahasa marketing bos. Jadi kan lu pilih aja, oke nih lu dapat ketebalan sekian nih setelah di coating ya kan. Abis itu gua garansi berapa lama. Udah itu aja. Karena kayak misalkan kita di Domo Coating juga, kita juga ada coating kan. Nah, coating kita ya kita garansi aja gitu loh. Karena kenapa? Balik lagi, at the end of the day, lu yang penting garansinya sih bos, bukan berapa kalinya kan gitu kan. Nah, karena lu orang banyak banget yang tanya tentang menang mending, akhirnya kita memutuskan untuk membuat divisi unit bisnis baru namanya Ceko. Nah, Ceko ini adalah divisi yang digunakan untuk mengecek sebelum kalian membeli mobil-mobil bekas. Nah, bedanya kita dengan yang lain adalah ketika kita mengecek mobil bekas Anda, kita kasih dalam angka persentase 1, 2, kita kasih juga estimasi harga ketika lu ganti. Itu berapa duit? Biar yang penting di kepala lu ada gambaran kan, oh kira-kira segini. Lebih murah bagus, lebih mahal ya berapa sih kan gitu kan. Nah, yang penting kan ada angkanya nih, dan yang ngecek kan lu tahu kompeten. Karena kenapa? Yang ngecek adalah dokter mobil. Nah, jadi kalau kalian mau kepengen tahu lebih lanjut tentang Ceko, silahkan klik link di bawah ini dan semua teknisi kita siap untuk ngecekin mobil Anda. Zuel Fadili Aditya, budget under 200 juta mending Kia Rio hatchback Gen 4 2017 atau Jazz GK5 2014? Oke. Kalau Jazz GK5 2014 itu bodinya dan spare partnya lebih banyak ada di lapangan, Kia Rio akan lebih sedikit. Harganya, spare partnya kayaknya Honda lebih mahal sedikit ya kan, nggak banyak. Nah, cuman Kia Rio itu problemnya biasanya setelah beberapa tahun dia ECU problem untuk masalah transmisi. Itu kita udah nemuin banyak banget ya. Jadi ketika nanti dia nggak mau nyangkut di gigi 3 biasanya itu problem dari ECU. ECU-nya either lu ganti baru, kayaknya kita maybe 8 dari 10 ganti baru sih. Yang bisa diservis cuma sedikit sih. Jadi kita juga ada option service, cuman biasanya kalau nggak bisa diservis ya lu harus ganti baru, dan ketika ganti baru lu harus programming ulang. Kalau Honda nggak ada problem di masalah ECU-nya. Kalau misalkan transmisi ya biasanya ganti transmisi, ganti kampas kopling dan bla bla bla, itu overhaul transmisi ya. Berbeda dengan ECU-nya rusak ya, karena kalau ECU-nya rusak tuh kayaknya emang rada-rada gimana gitu. Makanya si Kia Rio ini jempolnya di ECU menurut gua sih aneh sih. Wigata Naga, ya itulah ya. Waktu tarik parking brake mending ujungnya dipencet atau nggak pencet? Karena ya balik lagi ya, kalau nggak bersuara berarti kan tidak ada besi sama besi yang ngetek nih. Kalau nggak ada besi sama besi yang ngetek ya harapannya lebih awet kan gitu kan. Mamet Official, izin bertanya, mending Innova 2016 diesel bekas atau expander baru? Diesel bekas bos. Gunawan Effendi, kalau aku mau tanya dari sisi kenyamanan, fitur, dan terutama konsumsi BBM-nya, mending beli Expander Exit 2019 bekas atau 1300 Xenia baru? Karena saya lihat harganya mirip. Oke. Xenia 1300 itu kalau dibilang irit sih iya, tapi lu akan problem dari sisi tenaga ya kan. Lu test drive dulu deh untuk lu tahu the difference gitu kan, karena si Expander 1500 cc dengan Xenia 1300 cc dengan body yang kurang lebih beratnya sama, ya otomatis lu akan mendapatkan tenaga yang berbeda. Tenaga yang berbeda menghasilkan konsumsi BBM berbeda juga. 1300 belum tentu lebih ngirit lo ya gitu loh dari 1500. Kalau menurut gue sih pengiritan akan menjadi 11-12, jadi ya nggak beda jauh lah gitu loh. Kalau gue sih gue akan
lebih milih Expander Exit karena ya balik lagi sih, barangnya Mitsubishi lebih bagus sih daripada barangnya Daihatsu ya kan menurut gua. Tapi barang Daihatsu spare partnya lebih murah daripada Mitsubishi. Lu harus tahu itu aja. Bindom, mending mana X-Force, HRV, Alphest, Yaris Cross atau kereta? Banyak kali yang dibandingin, udah gitu harganya juga variatif banget. HRV udah nggak masuk spek ini, bos. HRV itu harganya udah 500 juta, 526 juta untuk yang HRV Turbo. Jadi udah nggak masuk spek ini, bos. HRV harganya di atas. X-Force mobil baru, di mana mesinnya mesin expander, tetapi interiornya baru gitu kan. Alphest mobil baru dari Wuling, ya mereka garansinya oke lah, cuman keseringan nggak ada spare part. Jadi teman-teman gue yang beli Wuling itu semuanya mengeluhkan, iya digaransi, tapi disuruh nunggu spare part. Nunggu spare partnya nggak bentar gitu kan. Nah itu problemnya. Yaris Cross ya balik lagi ini Yaris, sehingga ya should be no problem. Hyundai Creta juga sampai sekarang no problem. Di awal-awal mereka banyak recall untuk katanya mati sendiri, terus dashboardnya mati, mobilnya mati. Itu software problem ya semua ya, bukan mechanical problem. Jadi ketika mereka recall, mereka update softwarenya, itu udah keluar, udah bagus lagi sih. Dan sampai hari ini sih kayaknya nggak ada problem-problem yang lain. Jadi memang hari itu softwarenya ada bug dan udah mereka recall sih kalau misalkan itu sih. Jadi Hyundai Creta no problem, Yaris Cross no problem, Wuling Alphest baru keluar jadi saya nggak tahu. HRV udah nggak masuk spek ini, udah kemahalan. X-Force mobil baru dari sisi engine sih no problem, kita tinggal lihat kaki-kaki dan suspensi dan art transmisi bla 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 kan belum tahu ya gitu loh. Kalau gua ditanya mending mana, ya gua tetap sih X-Force sih keren sih ya kan, X-Force keren. Cuman kalau lo mau nggak ambil pusing, Yaris aja bro. Kalau Yaris itu udah terbukti engine-nya, transmisinya ya kan, cuman beda di body aja. Oke, mungkin sekian dulu menang mending part 6 dari saya Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.